terlalu tinggi. Terlalu tinggi, materimu terlalu tinggi. Saya tanya dulu, dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Tidak usah tanya. Sekarang kita yang balik tanya. Kenapa dari tadi tinggal tanya? Dari mana kalian mendapatkan kata Allah? Dari mana? Jawab dulu itu. Jawab dulu. Sekarang balik tanya lagi. Jawab dulu. Jawab. Saya balik tanya dulu. Jawab dulu. Saya jawab dulu. Iya, kok menjawab dengan pertanyaan? Kamu ditanya dari mana kata Allah. Kita sedang membahas orang-orang Kristen yang kepanasan itu melarang kami lagi untuk berdebat membahas tentang agama. Maka saya kemudian bertanya kepada dari mana Anda mengambil kata Allah? Silakan. Onta diam dulu, saya jawab dulu ya, Onta. Iya, silakan Guguk, silakan. Ya. Kita ini kan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Alkitab kami diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesianya Allah? Harus diterjemahkan semua bahasa. Diam dulu. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Mulai panas dia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Dasar penipu. Allah itu bukan bahasa Indonesia, kucuk. La haula wala. Kamu menuduh kami minum kencing onta. Tapi tiap hari kau makan babi, tiap hari kau makan anjing. Nah itu dia. Kami malu untuk itu. Tapi kamu mengatakan enak. Kami malu. Yahudi, Islam itu malu disebut sebagai pemakan babi. Bang Juma aja yang malu. Tapi di sini banyak Islam makan babi, Bang. Nah itulah kalian, ya itulah kalian. Selalu memberikan informasi sama makan babi gitu. Ya ampun. Ampun apa? Iya, abang nggak ngakui kan orang itu kan nggak peduli orang itu. Nggak peduli orang itu. Apa kau? Sejak kapan itu? Sejak kapan itu? Yesus itu mengusir setan masuk ke dalam diri babi. Kalian makan babi. Iya, abang bilang sejak kapan? Makanya kalian jadi dewa molok. Makanya kalian itu jadi dewa molok, penyembah dewa molok ya kayak gitulah. Minum kencing onta jadi ngomongin seperti onta. Onta sering dihina-hina, diminum kencingnya. Sementara dia perintahnya. Orangnya bang, kalau nggak semua kencing onta rasanya enak ya. Bang Kuma, kencing onta rasanya enak. Bos, kalau tidak punya otak, gak usah naik kalau nggak ada ilmu, gak usah. Kamu juga tidak punya otak, diam. Itu Bang Zumar tadi bicara itu ngomong, kita tidak bisa ngomong, dia saja mau ngomong kan? Goblok. Karena memang sabar dulu Pak, sabar. Emosi dia. Orang pertanyaan kita mau jawab sudah dipotong. Ya, minoritas aja kalian begini. Gimana kalau kalian jadi mayoritas di Indonesia? Kita bilang itu orang-orang bebal. Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin anak-anak kami sudah nggak bisa lagi jalan ke masjid untuk sholat. Kalau kalian sudah mayoritas. Karena kalian itu sebenarnya pemakan orang. Allah, karena banyak kencing onta, nggak ada onta di sini, nggak ada onta di Indonesia, nggak ada. Kalian kan pergi umrohkan minum itu tuh kencing onta di sana. Atau tidak pernah umroh? Hibur diri. Kasih biar orang, kasih kesempatan orang menghibur diri. Jangan dipotong. Bro, tunjukkan karakter kekristenanmu di sini itu bagus. Kami salut dengan cara bro itu ya, ya. Lanjut dengan caramu itu menghujat-hujat orang gitu ya. Bagus sekali. Ini dari tadi Bang Suma dia menghujat kalian semua diam. Anda luar biasa bro, Anda luar biasa dengan kata-kata Anda menunjukkan Anda sebenarnya Kristen sejati. Mau jawab pertanyaan Bang Suma. Kristen sejati. Tapi dia ngomongnya seperti keledai itu, liar itu. Lanjut Bang Juma. Biarkan dia menangis dulu. Biar menangis dulu. Bang Juma itu kan tidak tahu etika atau etika. Dia curi keledai kok duduk Bang Juma. Sabar dulu. Intinya di mana? Kasih tunjuk ayatnya. Orang curi itu mengambil sesuatu tanpa permintaan, tanpa izin. Sih. Allahu Akbar. Jangan menafsirkan sendiri dengan sesuai kehendak kalian. Itu fakta. Yesus ngambil keledai orang tanpa minta. Minta bagi ayatnya. Mana tunjukkan. Tugasmu menunjukkan dalilnya.
tunjukkan dalilnya. Apa? Tidak perlu Tuhan dalil. Yesus Tidak perlu meminta. dalil. Mah, Baca orang Allahu Akbar. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. tunjuk, kamu yang tunjuk di situ. Dalil Nah, itu tidak perlu kamu yang mengatakan Yesus tidak mencuri keledai. Nah, mana buktinya dia minta? Mana Mana? kata pencuri di situ? Ya, mengambil barang orang tanpa izin. Pencuri, sebutkan. Mengambil barang orang tanpa izin itu apa namanya? Baca kalau ada kata pencuri. Saya tanya, Baca. mengambil keledai orang tanpa izin itu apa namanya? Pencuri. Baca. Terus ada kata pencuri ya. Yesus mencuri. Allahu Akbar. Oh, jadi orang itu tidak mencuri karena tidak ada kata mencuri di situ, baca. meskipun mengambil barangnya orang. Kata pencuri. Inilah oten di Indonesia itu paling makin hari makin panas ke Bang Zuma, karena Bang Zuma kasih data, mereka hanya bisa cuap-cuap. Kenapa tidak baca? Baca ya. Di situ tidak ada kata mencuri. Di situ tidak ada kata mencuri. Jadi bukan mencuri. Ya, ngambil barang orang tanpa seizin yang empunya itu maling namanya. Masya Allah. Ayo, Kenjing Unta baca dulu. Kemana? Kan cuma Islam aja itu bang. Kemana-mana Tapi nggak perginya. sunat itu. Iya, Juma nggak ada isinya Juma ini, nggak ada isinya Juma ini. Kemana-mana Iya. perginya. Iya Islam tapi nggak sunat. Kalau nggak ada isinya, nggak mungkin Kristen se-Indonesia laporkan Bang Zuma. Parah. Nama saya menumpuk dilaporin. Tapi nggak bisa membuktikan kesalahan. Iya. Karena apa yang mau Bang Zuma disampaikan itu bukan- semuanya kebenaran. Allahu Akbar. Takbir. Islam bang. Semakin Tapi kamu laporkan karena saya, ada semakin Islam. dipermalukan kalian. Karena habis sunat. Lanjutkan. Kamu pikir kalau sudah borgol saya mulutku bisa diam? Enggak. Yang cuma Makin kupermalukan kalian. Permalukan sebenarnya mempermalukan kalian itu adalah kitab kalian sendiri yang mempermalukan kalian. Bukan Bang Zuma. Gitu. nanti aja saja. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana? Luar biasa. Yang nangis siapa yang dari tadi mendapatkan tuannya curi keledai tidak kembali? Perasaan cuma hanya penyembah pencuri keledai ini yang nangis. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang tafsir sendiri. Bukan tafsir sendiri. Cobalah kamu jawab. Cobalah kamu jawab. Orang yang mengambil barang orang tanpa seizin itu apa namanya? Mencuri. Nah, pencuri. Ya, Iya siapa yang mencuri saya? Maksudnya jelas itu kayak mana jelas? Dia harus datang ditampar, diludahi, dipantek gitu maksudnya, biar jelas. Hah? Itu yang kamu maksud jelas, curi keledai. Oh, Tuhan kita mencuri keledai, baru dibilang jelas gitu. Hah? Dasar anak-anak molok. Kayak ginilah cara berpikirnya. Abang cuma tafsir sendiri itu bang. Mana ada itu? Tafsir sendiri pula. Aduh, saudara-saudaraku inilah. Abang aja yang bilang. Makanya kita bicara kita itu cukup di poinnya saja. Kenapa dialog Islam Kristen itu ada? Karena Kristen mencuri kata Allah dari Al-Quran. Itu aja sebenarnya. Itu aja sebenarnya. Kalau kalian melembutkan hati, kalian melakukan pertemuan akbar, pertemuan besar seluruh gereja Indonesia untuk menghapuskan nama Allah itu di Bible, selesai kita. Ngapain kita urusin agama Molok? Nggak perlu kita urusin anak-anak Molok ini, ngapain? Ngapain kita urus anak-anak Molok ini? Cuma Islam yang bisa menggunakan ya bang. Ngapain anak-anak Molok ini kita urusin, ngapain? Iya jawab dulu Kan bang. urusan kita Islam dengan yang bisa kalian. menggunakan kata Allah bang. Ya jelas, karena itu Tuhannya umat Islam. La haula wala quwata illa billah. Allah abang kan lain sama kami. Justru karena lain, kenapa kalian gunakan kata itu kalau lain? Tuyul. Lain tapi karena nggak sama bang. Lain tapi Terserah karena kami. terserah. Itulah enaknya Karena kamu. sama lah. Kalau begitu, kalau kamu Kami nggak mengatakan mau sama terserah, sama kalian. kalau kalian Jangan mengatakan lagi. terserah kami, berarti kami juga terserah. Mau berdialog, mau bahas apapun terserah kami. Iya jangan bahas kami kalau memang Karena kalian yang mencoba, karena kalian yang mulai.
Kalian yang mulai. Enggak. Abang kan selalu mensamakan Pak. Sederhana. Boleh lah. Sederhana loh itu. Sederhana, Pak. Kalian tinggal Udah. menghilangkan kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, ampun. kata syafaat, Orang nggak kata sama, kenapa mujizat, harus dihilangkan? kata iman. Justru karena tidak sama makanya hilangkan. Justru karena tidak sama, kamu harus kembali ke jati dirimu. Kenapa ke Islamisaman kalian? Bang. Kenapa? Bang Juma, dia dulu aku Bang. paling belakang Latin Abang udah dibilang gak Lah, cuma justru karena tidak sama maka kamu harus menggunakan pakaianmu sendiri. Kamu jangan seruduk masuk ke rumah orang. Habis itu kamu ngambil barang-barang. sama. Kamu masuk ke rumahnya orang, ngambil barang-barang orang. Habis itu kamu mengaku ini punyamu. Apa ini namanya? Bahlul. Orang gak sama. Nggak sama. Kalau sudah nggak sama, kenapa kau sama-samakan? Kalau sudah nggak sama, kenapa kau sama-samakan? Dengar dulu. Ada barang hilang. Kunci. Berarti ada kunci orang tapi nggak kunci abang itu. Nenek mengincar. Jelas-jelas kamu ambil di rumah saya kok. Jelas-jelas habis di rumah saya. Dari mana abang tahu? Terus dari mana kata Allah kamu ambil? Iya. Kalau nggak sama Nenekmu kiper. Kalau mulutmu nggak bisa menjawab, coba suruh pantatmu bicara. Enggak sama enggak itu. Abang bilang sama. Nyamain. Itulah kalian open. Anak-anak molok begitu ditanya baik-baik pun jawabannya. Menyamakan. Justru karena saya tidak mau sama, saya nasihati kalian, tolong kembalikan istilah Kristen ke agama kalian. Abang itu Allah. Amin Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ini yang bicara siapa duluan, siapa belakangan ya. Saya kasih kamu analogi ya. Saya kasih kamu analogi. Jangan sombong Bang. Ada 5 bersaudara. Ada 5 bersaudara. Anak pertama disebutlah Kristen. Anak terakhir disebutlah Islam. Islam ini memiliki kaidah. Kaidahnya itu jelas. Ada yang disembah bernama Allah. Itu Islam. Kristen sebelum Islam datang, sembahannya bukan Allah. Sembahannya adalah Yahweh, Theos, Elohim, Kurios. Itu sembahannya Kristen. Begitu Islam datang sebagai anak bungsu, dia ngambil juga kata Allah. Habis itu dia mengatakan, saya kan anak pertama, kau kan anak kedua, kau kan anak bungsu. Nenekmu kiper, pelermu bengkok. Orang punya, gara-gara karena hanya duluan Kristen daripada Islam, lantas apa yang ada di Islam kalian punya hak begitu? Semua yang ada di Islam itu kalian punya hak karena kalian anak pertama gitu. Dasar bahlul kalian. Makanya tinggalkan ajaran yang membuat kalian itu pikun. Allah ada di mana? Dari mana? Yesus semua dari mana? Yesus semua dari mana? Tuhan itu Allah itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan di mana. Tuhan itu nggak bisa ditunjukkan di mana karena dia bukan makhluk yang bisa ditunjuk. Berarti nggak ada dong. Otakmu ada nggak? Otakmu, akalmu ada nggak? Akalmu ada nggak? Aduh, berarti. Akalmu ada nggak? Saya tanya. Aduh, bang. Inilah kalian anak-anak molok. Saya tanya akalmu ada nggak? Kamu tunjukkan akalmu bisa? Bisa kau tunjukkan akalmu? Nenekmu kiper. Tanya-tanya Tuhan, akalmu aja kau nggak bisa tunjukkan di mana? Kau tanya pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan yang mengutus dia. Suaranya tidak bisa didengarkan. Kau datang pula cari mana Allah itu. Makanya tinggalkan ajaran agama yang mengajarkan kamu itu Tuhannya bisa jadi manusia. Tuhanmu bisa jadi orang. Tuhanmu bisa bersilsilah. Tuhanmu bisa ini bisa itu. Jangan kayak gitu. Habis itu kau kembalikan ke kami. Tuhanmu mana? Emang kau pikir Tuhan itu Pak RT? Kalau dulu andai kan kamu itu sama seperti orang Majusi, kamu itu mana Tuhan yang lahir itu mana dicari, ditemukanlah bayinya Yesus, sujudlah mereka menyembah. Itulah kalian itu sama seperti orang Majus, sujud menyembah kepada manusia. Jangan Mana Tuhan? orang Kalau
Andaikan kamu ditanya pada masa Yesus masih ada di atas tiang salib, ditanya, bos, mana Tuhanmu? Itu di atas. Mana? Itu di tiang. Ngapain dia? Di pantai. Kamu mau kayak gitu? Pada saat Yesus masih ada di salib, kamu ditanya, mana Tuhanmu, bro? Itu di atas. Nggak boleh menghina, Bang. Kok menghina? Itu fakta. Itu fakta. Tuhanmu di atas tiang. Makanya ku tanya, mana Tuhanmu, bos? Itu di atas tiang. Lagi ngapain dia di situ? Entah. Itu kan yang kalian mau? Yang kayak gitu kan yang kamu maksud Tuhan? Sementara Yesus mengatakan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengarkan. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tapi Tuhan itu ada. Layaknya otak kau, akal kamu, akal itu ada, tapi nggak bisa dilihat. Nenekmu kiper. Ya itu versi Yesus. Coba tunjukkan kepada saya. Wujud Tuhan yang disembah Yesus, yang dia katakan Yesus Bapa di surga itu wujudnya kayak apa? Coba jawab. Bertanduk 7 bermata 7 itu wujudnya. Coba kalian jujur. Tempat Yesus menyembah di dalam Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Aku tanya sama kalian, wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Jawab. Jawab. Mingkem kan kalian? Mingkem berjuta bahasa. Mingkem. Tuhannya Yesus dalam Yohanes 4:22 Yesus mengatakan, aku menyembah apa yang aku kenal. Pertanyaan saya, coba kamu tunjukkan wujud sembahan Yesus itu seperti apa? Aku kasih kisi-kisi Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh Theos, bertanduk 7 bermata 7. Itu wujudnya Tuhan kau. Itu. Ajaran abang lah, abang ajarin. Nah, nangis. Ajaran abang lah yang ajarin. Karena ajaran kami pagan. Tuhan kami bertanduk 7 bermata 7. Janganlah kalian bahas agama kami. Kan sudah kubilang tadi, kalau Anda mau menghentikan Bang Suma, peluru timah tepat di kepala. Jadi abang kenal. Kedua, hilangkan kata Allah di dalam kitab kalian yang mengatakan Kristen Abang kenal Allah, abang gimana caranya abang kenal Allah, abang? Udah. Sampaikan salamku kepada orang-orang Kristen yang hebat Bible. Ya. Sampaikan bahwa Tuhan masih hidup. Dia menunggu kamu untuk berdialog. Abang kenal Allah, abang gimana? Dengan cara kayak mana? Alam semesta ini, dengarkan. Dengarkan itu kedebur. Iya. Bukumu gimana? Bukumu dari mana? Ditulis dalam penjara. Efesus, Filipi, ditulis dalam penjara. Itu nabi apa dalam penjara nerima wahyu? Kurobek juga mulut kau sampai kuping nanti kalau bahas kitab. Dari aku nggak marah. Memang aku kayak gini. Sekarang saya tanya, dengarkan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia menulis 14 buku untuk membodoh-bodohi kalian? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Jawab saya sekarang. Aku nggak pernah dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai dia ngarang buku sampai 14 buku? Justru dia menulis buku, dia katakan, dengarkan, 14 buku dia karang, dari mana itu ilmunya? Jawab saya. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari Robert Tanutui bermata 7 itu. Ilmunya 14 buku yang dikarang itu dari mana ilmunya? Kutanya sekarang kamu. Itu kan cerita itu para rasul itu. Saya tanya, cerita Paulus itu dapat dari mana? Kalau cerita itu dari awal lah dulu, Bang. Udahlah. Kalian saudara-saudara saya belum pantas untuk berdialog dengan Bang Suma. Kamu panggilkan pendeta kalian yang paham Bible, suruh ke sini. Oke, suruh ke sini ya. Kayak gitulah ya. Oke. Selesai kita ya, teman-teman Kristen. Dari mana Abang kenal Allah, Abang itu ajanya. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Betul apa betul? Betul atau betul? Selamat pagi Bang Juma. Iya, pagi.
Bukti Iya, adanya sama pencipta saya. langit dan bumi ini adanya. Iya. Kawan-kawan Iya, biar iya. saya yang jawab. Kawan-kawan biar saya yang jawab. Ini Oke, Bang oke. Juma ini Ya, silakan. ini kayak kalau masih nggak sama saya Bang ya. Assalamualaikum. Ini sains, warahmatullahi wabarakatuh. sains Shalom tapi nggak untuk semua. tamat SD. Nah, Ini orang Ini- sains tapi nggak ini- tamat SD. 1 tambah 1 Jadi gini. tambah 1 sama dengan 1 dengarin katanya. dulu, dengarin dulu. Saya apa itu? Dengari dulu. Kan Bang Jum suka ngomong gitu kan, dengari dulu. Jadi Ya, Bang sains. Juma yang saya sayangi dalam bidang sains. Jadi begini Bang. Abang kau ngaku sains. Nanti kau kayak kemarin lagi. Kau ngaku sains tapi nggak ada sedikit pun sains yang keluar dari mulutmu. Dengari dulu. Ya, Nah, dengar. saya Saya dengar. biar kawan-kawan juga paham. Ya, saya dengar. Iya. Dengari dulu. Saya dengar. Masih ada saatnya ngomong, Bang. Iya. Jadi, Iya, begini, saya dengar. Bang, kalau kita tilik sejarah, Muhammad itu punya ayah namanya Abdullah. Kalau saya tidak salah ya. Ya, Abdullah itu kalau kita Betul. artikan adalah hamba Allah. hamba Allah. Yes. Iya. Berarti dari zaman ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada, Allah itu sudah ada semenjak di atasnya atau di bapaknya Muhammad. Ya Allah itu memang Tuhan dari sejak awal. Tidak ada itu Yesus. Jadi, Makanya orang-orang Quraisy sudah mengenal Allah. dengar dulu. Lucu. Gimana? Dengar Apa yang dulu, harus saya dengar? Ya, Cuma yang followersnya Iya. banyak. iya. Jadi gini, Apa? istilah Allah itu nggak boleh mengatakan itu milik Islam. Loh, Itu udah itu Tuhannya umat Islam. Itu Tuhannya umat Islam. Apakah itu Tuhan? Dengar dulu. Laban yang sains error bertanya sama Dengar dulu, apakah dengar Allah dulu, itu dengar adalah dulu. Tuhanmu? Dengar dulu. Kan kalau saya menjelaskan cuman 4 atau 5 kata kan nggak nampak itu intisarinya. Saya ini khusus gabung biar abang nggak. Tapi kalau kamu baru berkata satu kata, saya udah tahu poinnya. Dengar dulu. Iya, jadi Islam itu hadir ketika dibawa oleh Muhammad yang di Islam disebut sebagai nabi. Nah, berarti salah. Kenapa? Karena Abdullah itu sudah duluan dipakai oleh ayahnya Muhammad sebelum Islam itu ada. Berarti sudah ada kata Allah Terus atau Allah sebelum Islam itu ada. Jadi segala sesuatu terus? sebelum Islam itu ada, jangan diklaim miliknya sendiri. Terus? Gitu. terus Muhammad itu belum terus? lahir. Ada lagi? Sudah ada kata Allah. Ada lagi? Gitu. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Jadi, Ada lagi? bilang, Ada lagi? orang pencuri saya. Gimana kamu tuduh kami mencuri? Ada lagi? Allah itu sudah ada sebelum Islam itu hadir. Ada lagi? Buktinya apa? Ada lagi? Nama ayah Muhammad itu Abdullah. Ada lagi? Itu kan kalau Ada orang lagi? luar Islam disebut Ada kafir, lagi? kan? Ada lagi? Ayah Muhammad itu Ada lagi? kafir. Ada lagi? Nah, gitu. Ada lagi. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya. Apa Sebelum Nah, itu kan? Ya. Tidak ada berhentinya kau science error. Kutanya samamu, apa hubungannya Abdullah dengan nama Allah di dalam agama Kristen? Jawab. apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya, maka kenapa ada Allah? Kenapa ada kata Allah dalam kitab kamu? Kenapa? Coba orang sains, kau bicara sesuai dengan tataran ilmu kamu dalam kurung error. Lanjut. Coba. Dari mana kata Allah dalam Bible? Oh, dari kata Abdullah. Iya. Dari kata Abdullah. Laban sains error 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba kamu tuturkan sekarang di sini. Tuturkan di depan teman-temanmu. Kau kan merasa sains. Tuturkan. Dari mana kata Allah dalam Bible? Dari kata Abdullah. Allahu Akbar, inilah Kristen. Tak ada cerdas-cerdasnya kalian itu. Jawab aja. Jawab aja. Dari mana? Dari mana?
Kan Oke, saya paham. Allah itu Paham. miliknya Saya paham. Islam. Sekarang dari mana kamu ambil kata Allah? Waktu ada Sekarang. Muhammad. Sementara Oke, sekarang kamu jawab. Nama Sekarang kamu jawab dari mana? kamu Sekarang kamu jawab. Sains. Dari mana abang? Sain ece. Kau jelaskan ke saya. Dari mana kata Allah kamu ambil? apa? Apa mabuk apa? Dari mana kamu ambil kata Allah? Dari mana kamu ambil kata Allah? Jawab. Dengarkan Ya, berkata jawab. Oke, silakan. Jelas ya. Ya, Harusnya silakan. Islam itu tidak tersinggung ketika umat Kristen memakai kata Allah. Pertama, saya tunjukkan buktinya bahwa Allah itu versi kamu dan versi kita itu beda. Yang pertama, dalam Apa alasanmu mengatakan dengar dulu. berbeda? Kapan saya Tunjukkan bisa- dulu Allah itu apa menurut. Dengarkan. Saya tidak bisa mendengarkan pembodohan ala gereja di sini. Paham? Kamu jawab dulu dari mana kata Allah di dalam kitab yang itu. benar Kasih saya Belum ngomong tidak Bang berlaku. Jo. Gimana Saya sih? ngomong. Omonganmu sampah, tidak rasional. Jawab dari mana Nah, kata itu Allah. kan. Nah. Silakan. Semua orang yang menilai ya. Nah, Silakan. Nah. Silakan kamu tunjukkan datamu dari mana kata Allah itu ada dalam Bible. Silakan. dengarkan. Kalau itu kan menunjukkan ada ketersinggungan. Kenapa kamu mencuri? Ya, perhatikan. Oh iya pasti. Harusnya tidak ada. Pasti dong. Loh, Nah, supaya kamu kamu mencuri. supaya- Orang eh, belum ada. supaya kamu tidak disebut pencuri, kamu tunjukkan. Supaya kamu tidak dikatakan mencuri, kamu tunjukkan datamu bahwa lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah itu dari kata Abdullah. Tunjukkan dulu, buktikan dulu. Oke. Nah, silakan. Saya juga tanya, dari mana Al-Quran itu mengambil kata Allah? Dari Al-Quran. Loh, Al-Quran itu ada semenjak zaman Apa? Muhammad. Apa? Padahal Allah sudah Apa? ada ketika ayatnya Muhammad sudah lahir. Dasarnya jelas, Al-Quran menyebut kata Allah. Apa? Sejarah, dengarkan. Allah menyatakan, dengarkan. Allah menyatakan dirinya dengan nama Allah di dalam Al-Quran. Selesai. Nah, sekarang dari mana kata Allah dalam kitabmu? Aduh. Dari mana kata Allah dalam Oke. kitabmu? Nah, Kamu tidak menjawab kata saya sudah menjawab. Itu siapa? Alhamdulillahi dinul khalis walladzina ittakhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illa Allah sulfa innallaha yahkumu bainakum. Jelas Allah menyatakan diri Allah innani Allah kepada baginda. Selesai. Sekarang kamu tunjukkan Tuhanmu menyatakan diri kepada pengarang kitabmu dengan sebutan Allah. Jantung. Jawab sekarang. Oke, makanya saya jelasin ya. Kata Allah ini menurut sejarah itu sudah ada. Jangan sejarah. Kitabmu. Dari mana ambil kata Allah? Jangan kau bahas sejarah. Kalau kau bahas sejarah, kamu sama halnya mengatakan lembaga kitab Indonesia mengambil kata Allah dari orang Quraisy bernama Abdullah. Mau kayak gitu? Mau? Kamu masih punya malu kan? Jemaat. Kamu orang sains kan? Coba kamu tunjukkan Terus harga masalahnya diri apa? pendidikanmu. Dari mana kata Oke. Allah kamu ambil dalam kitabmu? Jantung. Pegang jantungmu baik-baik. Lanjut. Oke, gigi ginjal, pegang ginjalmu baik-baik. Dengarkan. Kata Allah itu dalam Kristen menyatakan ke Tuhan, bukan menyinggung Allahnya orang Islam. Dari mana Tuhan? Saya tidak butuh jualan asumsi. Saya butuh data. Kata Allah itu diambil. Dari mana kata Allah itu? Dari mana kata Allah? Ini yang tidak Dari mana? personal orang. Dari mana? Kau pegang jantungmu sekarang. Kau pegang jantungmu. Pukul sendiri jantungmu supaya dia berdenyut. Jangan baik-baik. Satu-satu lah ngomong ya. sampai berhenti berdetak. Saya katakan samamu, Allah itu muncul di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan dirinya, Innani
anallah la ilaha illa ana. Allah sendiri yang menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Quran. Tolong data, kalau memang Allah itu berhak kamu gunakan, tentu kata Allah itu muncul di dalam kitabmu sejak kitabmu itu dituliskan pertama kali. Silahkan. Saya tanya abang, kenapa bisa muncul kata Allah pada nama ayah dari Muhammad? Di situ sudah memakai kata Abdullah. Saya jawab. Pengabdi Allah. Saya jawab. Oke, silakan. Saya jawab. Silakan. Oke. Silakan. Karena dengarkan. Karena dengarkan. Saya dengarkan karanganmu. Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah mengenal kata Allah dari sejak menyatakan diri. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah wa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka orang-orang jahiliyah ini? Niscaya mereka orang-orang Quraisy ini menjawab Allah. Ini belum ada Islam. Dia mengatakan Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jadi dengarkan. Tunggu. Saya belum selesai. Nanti giliran kamu. Jadi Ismail dan keturunannya itu mengenal nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Kemudian Allah menyatakan diri kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Selesai. Al-Quran memiliki data akurat. Sekarang giliran kamu. Dari mana kitabmu mendapatkan nama Allah? Itu poinnya. Tunjukkan sejarahnya penulis kitabmu menerima wahyu, menerima ilham, menerima Roh Kudus dengan kata Allah. Kalau tidak, kalian adalah pencuri yang tidak punya harga diri sama sekali. Silakan. Pencuri. Oke, gini. Saya jawab. Ismail itu sudah mengenal kata Allah sebelum Islam ada. Oke? Hei, di Bibelmu kamu jawab di mana dia mendapatkan kata Allah. Kamu jangan kemana-mana. Kamu jawab kitabmu. Kitabku mengambil kata Allah karena pada saat Paulus di penjara dikiliki, dia menerima wahyu dari langit dengan menyebut nama Tuhan. Wahai Paulus, serigala keturunan Benyamin, akulah Allah, Tuhannya orang Kristen. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kamu Mana? Pegang jantungmu. Tidak Islam. Pegang jantungmu. Udah aku bilang samamu kan. Hei sains. Tunjukkan datamu. Akulah Tuhan Allah yang datang kepadamu, Paulus anak Benyamin, serigala yang nyamar domba. Mana? Kenapa larinya ke Islam kamu? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa kamu lari ke Islam? Kenapa? Intelektual mana? Aduh, Jom, pegang aja ginjalmu, Jom. Mana? Buktikan intelektualmu. Saya tanya, kalau kamu intelektual, yang saya tanya, kitabmu dari mana ambil kata Allah? Kenapa lari ke Nabi Ismail? Jantungmu udah pindah ke kanan rupanya. Jantungmu pindah ke kanan rupanya. Hei, aku tanya samamu, dari mana kata Allah? Dari mana kata Allah ada dalam kitabmu? Jawab. Udah. Sejak perjanjian lama sudah memakai kata Allah. Padamu Allah menciptakan kata Allah yang ini ngaku orang sains katanya. Sejak dari perjanjian lama mulanya adalah Allah yang ada. Elohis. Dari sejak perjanjian lama katanya ada kata Allah. Udah tugas saya sudah selesai.
Takut. Coba, enggak. Saya tidak menemukan jawaban dari Anda. selesai. Host, Aku pun kalau ada dari oten, kamu. kalau ada pasien dibawa yang lebih cerdas, turunkan yang ini, yang 3 orang ini, dia nggak ada kapasitas Dia untuk jawab dengan takut, dia Silakan. takut dari kemarin. Bang Juma ada kok, Bang Juma di kejadian Bang. Kata Allah, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Kata Allah itu sudah ada. Oh, kamu tak Ini dari kejadian 1 sampai kejadian berapa ini? Kalau memang Bang kayak gitunya, ada kok Bang. Ada kok Bang. Babu agama tapi nggak antar. Oke, gini. Oke, minta maaf semuanya. Gimana itu, Om? Gini. Ngomongnya satu-satu aja, satu-satu. Silakan, Bang Laban, tanggapi omongan Bang Juma. Silakan, satu-satu aja. Apa yang mau tanggapi? Udah nyerah, udah kibarkan bendera putih kayak gitu, disuruh lagi. Begini, lah gimana orang masih ngomong kibarkan bendera putih? Maka kamu Apa yang kamu katakan? Ada di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian ada kata Allah. Aduh ya Allah ya Karim. Ya udah, kata Allah itu sudah ada sebelum Islam. Gimana kamu menanggapinya? Coba. Mana orang lain sudah ditemukan orang lain Allah Akbar. Apalagi ente, apalagi ente. Kalian mencuri apa? Mencuri orang sudah ada kok sebelum Ya, terus kalau tidak mencuri, lalu dari mana kamu ngambil kata Allah? Dari mana? Terangkan ke kamu kita. dari mana ngambil kata Allah? Lah, kan Al-Quran sudah jelas mengatakan innani Allah. Innani Allah. Itulah Innani Innani saya Baik, kata silakan. Saya ingin tahu sainsnya Pak Laban. Gini Pak Laban, Afan Guru deh. Iya. Gini, Kalau singgung sains malu dia. Kemarin udah malu dia. Diam dulu, Ada sains ya. diam dulu, Bang Jum diam dulu. Ini Bang Alif mau ngomong, Ustadz Alif mau ngomong, Bang Jum diam dulu. oke, baik Pak Laban. Begini, iya Pak Laban, dengar Pak Laban. Gini. Kita pembahasan di sini menggunakan kitab suci. Itu prinsip utamanya. Dan kitab suci tentu kembali kepada original. Ketika Anda mempermasalahkan dari mana kami mengenal kata Allah, baik, kami akan sampaikan berdasarkan kitab suci. Tadi sudah diawali oleh Bang Zuma, lalu kami perlengkap. Nanti saya minta juga Bapak keluarin data dari kitab suci, kan gitu? Oke, sepakat ya? Baik, sepakat. Oke, pertama begini Pak Laban, perlu Pak Laban ketahui, di dalam Al-Quran sudah tertulis bagaimana kalangan sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Ketika tadi Anda katakan ada Abdullah, yes, tidak ada masalah. Karena apa? Mari kita buka di dalam Al-Baqarah surah 2 ya. Surah kedua ayat 132. Di situ bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat di situ Nabi Ibrahim sudah berpesan kepada anak keturunannya. Kata dia apa? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan kepada engkau agama yang benar. Nah, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan. Oke, itu poin utamanya. Nah, lalu bagaimana dari Nabi Ibrahim memiliki anak namanya Ismail? Dari Ismail memiliki keturunan berikut terus sampai ke bawah, silsilahnya sampai ketemu kepada Nabi Muhammad. Makanya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Manaf dan seterusnya sampailah ketemu kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah mengenalkan siapa nama Tuhannya Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW bukan mengenalkan nama Tuhan lagi, karena nama Tuhan sudah dikenal. Cuman waktu itu, makanya tadi ayatnya sudah dibacakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Ketika mereka kalian bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah